Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perawat Ifaya Safira dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, program studi S1 Keperawatan. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk memberikan informasi-informasi tentang masalah konstipasi pada lansia. Di sini nanti saya akan memberikan materi-materi tentang terkait dengan konstipasi pada lansia atau yang biasa disebut dengan sembelit. Yang pertama nanti kita membahas pengertian, yang kedua kita membahas penyebab konstipasi, yang ketiga kita membahas gejala-gejala konstipasi, yang keempat kita membahas penanganan dari konstipasi, dan yang terakhir kita akan membahas pencegahan dari konstipasi atau sembelit itu sendiri. Di sini nanti saya akan memberikan materi selama kurang lebih 60 menit. Apakah Bapak Ibu semuanya bersedia? Baiklah, terima kasih atas kebersediaan Bapak Ibu semuanya. Langsung saja untuk menghemat waktu. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian konstipasi. Pengertian konstipasi atau sembelit adalah gangguan buang air besar berupa berkurangnya frekuensi BAB dan ketidaktuntasan BAB. Biasanya terdapat rasa sakit pada perut dan anus serta perlu ekstra mengejan karena feses yang terlalu keras. Dan yang kedua kita akan membahas tentang faktor penyebab konstipasi. Faktor penyebab konstipasi tersendiri dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama kelemahan otot abdominal. Di sini pada lansia terjadi penurunan fungsi organ di dalam tubuh, salah satunya pada otot abdominal yang berada di dalam perut. Hal ini menjadikan feses menjadi kering, keras, dan susah untuk dibuang. Yang kedua ada ketidakteraturan BAB. Sembelit biasanya terjadi karena frekuensi BAB kita kurang dari 3 kali dalam seminggu. Yang ketiga adanya banyaknya pikiran atau stres. Yang keempat ada penyakit hemoroid atau yang sering disebut dengan penyakit ambeien. Yang kelima adanya dehidrasi atau kurang minum. Dan yang terakhir adanya kurang serat dan cairan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang gejala-gejala dari konstipasi itu sendiri. Gejala konstipasi di sini dibagi menjadi 8 gejala. Yang pertama, gejala mengejan yang terlalu keras. Yang kedua, tidak tuntasan buang air besar. Yang ketiga, feses kering dan keras. Dan yang keempat, ukurannya terlalu besar ataupun ukurannya terlalu kecil. Dan yang kelima, nyeri perut. Keenam, mual. Ketujuh, perut kembung. Dan yang terakhir, tidak nafsu makan. Selanjutnya kita akan membahas penanganan konstipasi. Penanganan konstipasi itu sendiri bisa dilakukan dengan cara mandiri, yaitu yang pertama dengan memperbanyak minum air. Di sini dianjurkan lansia minum air itu kurang lebih 8 gelas setiap hari ataupun setara dengan 2 liter per hari. Yang kedua ada makan makanan berserat seperti makan makanan kacang-kacangan, buah-buahan, sayuran ataupun sereal. Yang ketiga ada posisi saat BAB. Posisi saat BAB ini dianjurkan ketika lansia mengalami konstipasi itu mengubah posisi BAB-nya dengan duduk menjadi beban badan itu condong ke depan dan kakinya diberi kursi seperti contoh ini sehingga untuk bahan pijakan agar feses bisa keluar. Yang keempat ada olahraga. Olahraga secara teratur itu bisa menangani konstipasi. Olahraga di sini bukan olahraga yang berat, tetapi olahraga yang ringan pun juga bisa menangani konstipasi. Ketika 4 gejala ini tidak bisa, pasien yang mengalami konstipasi sebaiknya dianjurkan
ke pelayanan kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya, kalau sudah dalam pelayanan kesehatan, nanti akan dokter menyarankan untuk memberikan suplemen serat dan obat pencahar. Obat pencahar di sini kita ambil satu merek contoh saja ya, ini yaitu obat Mikrolak. Obat ini berbentuk gel. Cara pakai obat ini adalah yang pertama buka tutup obatnya, yang kedua keluarkan gel sedikit saja, yang ketiga posisikan pasien itu duduk atau jongkok, lalu masukkan ujung kemasan ke dalam anus. Yang keempat, tekan gelnya sampai habis masuk ke anus, pastikan obat tidak mengalir keluar. Dan yang kelima, tunggu sampai 5 atau 30 menit sampai feses melunak. Selanjutnya kita membahas pencegahan konstipasi. Pencegahan konstipasi itu sendiri bisa dilakukan dengan membiasakan diri ke toilet setiap hari. Ini bisa dilakukan pada saat pagi hari, siang hari, ataupun sore hari. Yang kedua, dengan makanan-makanan yang tinggi serat. Seperti yang sudah saya katakan tadi, makan makanan yang tinggi serat itu bisa dengan makan kacang-kacangan, buah-buahan, sayur-sayuran maupun sereal. Yang ketiga, tentunya memperbanyak air putih minimal 8 gelas per hari ataupun setara dengan 2 liter per hari. Yang keempat, olahraga secara teratur. Selain olahraga ringan atau berat, bisa dengan cara aktivitas sehari-hari seperti menyapu ataupun mengerjakan aktivitas sehari-hari. Yang kelima, ada manajemen stres. Dan yang terakhir, jangan menunda keinginan untuk BAB. Bagaimana? Saya sudah menyampaikan materi untuk hari ini. Materi sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan untuk mengenai masalah konstipasi pada lansia? Sepertinya tidak ada yang ditanyakan pada materi kali ini. Jadi langsung saja kesimpulannya untuk penyuluhan pada hari ini, yaitu konstipasi atau penyakit sembelit itu bisa dikarenakan karena yang pertama kurangnya minum air putih, yang kedua kurangnya aktivitas atau olahraga, yang ketiga kurang makanan yang berserat, yang keempat menunda untuk buang air besar, yang kelima karena dehidrasi, yang keenam bisa karena faktor stres atau banyak pikiran, dan yang terakhir bisa karena penyakit, yaitu penyakit hemoroid atau yang sering dikenal dengan penyakit ambeien. Untuk penanganan konstipasi sendiri itu bisa dilakukan secara mandiri. Yang pertama bisa dengan minum air sebanyak 8 gelas itu minimal per hari. Yang kedua makan makanan yang berserat tinggi. Yang ketiga olahraga secara teratur. Dan yang keempat mengubah posisi yang seperti saya jelaskan tadi, posisinya yaitu badan condongkan ke depan, lalu kaki dikasih alas untuk menginjak agar lebih tinggi daripada lantai. Untuk pencegahan konstipasi tersebut juga bisa dilakukan hal yang sama. Yang pertama minum air sebanyak 8 gelas per hari. Yang kedua makan makanan yang tinggi serat. Yang ketiga olahraga secara teratur. Yang keempat membiasakan ke toilet setiap hari. Yang kelima jangan menunda untuk buang air besar. Yang keenam manajemen stres. Terima kasih untuk penyuluhan hari ini tentang konstipasi pada lansia. Terima kasih waktunya sudah mendengarkan saya di sini untuk memberikan informasi-informasi penting terkait dengan konstipasi. Jika ada salah kata maupun tindakan yang saya lakukan selama saya berbicara di sini,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.